Di masa depan manusia direkayasa secara genetis untuk berhenti menua ketika mereka berusia 25 tahun. Setelah itu terjadi, pengatur waktu akan muncul di lengannya dan hanya tersisa 1 tahun lagi. Untuk tetap hidup, mereka harus bekerja, karena waktu kini menjadi mata uang masyarakat. Ini berarti orang kaya pada dasarnya adalah orang yang abadi. Negara ini telah dibagi menjadi beberapa wilayah yang disebut zona waktu. Untuk memisahkan kelas-kelas yang berbeda, wilayah terkaya adalah New Greenwich. Sementara itu di ghetto, Will tinggal bersama ibunya, Rachel, di sebuah apartemen kecil, dan mereka hampir tidak punya uang lagi untuk bertahan hidup setiap hari. Will ingin mendapatkan uang tambahan melalui pertarungan waktu, namun Rachel melarangnya karena hal itu tidak pernah berakhir dengan baik. Hal ini tidak menghentikan Will untuk menjadi orang yang murah hati, dan setiap kali dia bertemu Maya muda di jalanan, dia memberinya sebagian waktunya agar Maya juga bisa bertahan hidup. Will dan sahabatnya, Borel, bekerja di pabrik setempat, tempat mereka selalu menaikkan harga makanan ringan dan merupakan hal yang lumrah untuk menemukan orang mati yang tergeletak di lantai. Mereka semua dibayar per hari, namun pabrik selalu mencari alasan mengapa karyawannya tidak memenuhi kuota dan membayar mereka lebih sedikit. Suatu malam, Will pergi ke bar tempat dia biasa berjudi untuk mendapatkan 1 jam utang seorang pria kepadanya. Dia juga bertemu Borel, yang dengan senang hati mabuk berkat pria gila yang membelikan minuman untuk semua orang. Orang ini adalah Henry, yang pengatur waktunya sudah 1 abad penuh. Will tidak memahami apa yang dilakukan orang kaya di sini dan mencoba memperingatkannya tentang Minutemen, sekelompok gangster yang mencuri waktu orang lain, namun Henry tidak mendengarkan. Seperti yang ditakutkan Will, pemimpin geng Fortis muncul dan meminta Henry untuk adu waktu. Semua orang di bar melarikan diri kecuali Will, yang bersembunyi di belakang untuk berjaga-jaga. Henry menerima tantangan tersebut namun meminta waktu sejenak di kamar mandi terlebih dahulu. Hanya 1 penjaga yang menemaninya, jadi Will mengambil kesempatan untuk menjatuhkan gangster itu dan melarikan diri bersama Henry melalui pintu belakang. Mereka lari beberapa blok dan bersembunyi di dalam pabrik yang ditinggalkan, yang dikunci oleh Will dari dalam agar aman di malam hari. Will bertanya-tanya apa yang dilakukan orang kaya di ghetto, dan Henry mengakui bahwa dia meninggalkan New Greenwich karena dia berusia 105 tahun dan bosan hidup. Saat Will mengatakan bahwa ini bodoh, Henry terhibur dengan kurangnya pemahaman anak laki-laki tersebut terhadap dunia. Ia menjelaskan bahwa biaya hidup yang terus meningkat di ghetto menyebabkan orang-orang terus mengalami kematian, karena orang kaya hanya dapat hidup jika orang miskin meninggal. Akhirnya Henry dan Will tertidur, dan di pagi hari, Henry memanfaatkan waktu bangunnya terlebih dahulu untuk menghabiskan seluruh waktunya bersama Will, hanya meluangkan waktu 5 menit untuk dirinya sendiri. Will segera bangun setelahnya dan menemukan pesan di jendela yang berbunyi, "Jangan buang-buang waktuku." Saat dia melihat keluar, dia melihat Henry duduk di jembatan tepat sebelum dia keluar. Tanpa menyadari ada kamera keamanan di sekitar, Will pergi ke jembatan untuk memastikan Henry sudah mati sebelum melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Henry pergi ke rumah Borel dan bertemu dengan istri Borel, Greta, dan bayi mereka yang baru lahir. Henry berbicara dengan Borel secara pribadi dan memberinya waktu 1 dekade, yang setara dengan 10 tahun mereka saling kenal. Sore harinya, Henry pergi menunggu ibunya di halte bus, namun ibunya tidak pernah datang. Ternyata Rachel hanya punya waktu 1,5 jam lagi, dan tarif bus naik di sore hari, jadi sekarang dia tidak mampu membayarnya. Perjalanan pulang ke rumah membutuhkan waktu 2 jam berjalan kaki, yang berarti Rachel harus berlari jika ingin bertemu putranya lagi. Will juga mulai berlari ketika menyadari apa yang terjadi. Ibu dan anak tersebut saling bertabrakan di tengah jalan, namun sayangnya semuanya terlambat dan Rachel kehabisan waktu dalam pelukan Will. Keesokan paginya, pasukan polisi yang dikenal sebagai pencatat waktu menemukan mayat Henry di sungai. Agen Leon yakin dia telah dibunuh pada masanya, dan memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rekaman keamanan. Karena sudut kamera, mereka tidak dapat melihat tubuh yang terjatuh, namun mereka dapat melihat wajah Will dan berasumsi bahwa dia adalah dalang kematian Henry. Sementara itu Will ingin membalas kematian ibunya. Dia menyewa limusin dengan berpura-pura menjadi orang kaya, namun tersesat dan menyuruh sopirnya membawanya ke New Greenwich, yang berarti harus membayar biaya yang sangat tinggi setiap kali dia melintasi perbatasan. Begitu dia tiba di kota, dia menginap di hotel bagus, dan kehadirannya diperhatikan oleh sosialita Sylvia. Setelah istirahat, Will makan sementara Sylvia mengawasinya dari jauh. Pelayan dapat mengetahui bahwa Will bukan berasal dari sini,
namun dia memperlakukannya dengan baik karena Will memberi tip dengan murah hati. Dia juga menunjukkan bahwa jika Will pergi ke kasino, dia memerlukan pakaian yang lebih baik. Fakta bahwa Will melintasi begitu banyak zona waktu dalam beberapa jam tampak mencurigakan di sistem, sehingga memungkinkan pencatat waktu menemukan lokasinya saat ini. Leon juga menyadari bahwa dia pernah mengejar ayah Will di masa lalu. Sore harinya, Will membeli setelan yang pantas dan pergi ke kasino, di mana mereka meminta sumbangan sukarela selama setahun karena dia bukan anggota. Will bergabung di meja poker dan bertemu dengan Pak Weiss, seorang pebisnis peminjam waktu yang tidak ragu bertaruh dalam jumlah besar. Sylvia, yang merupakan putri Weiss, juga datang ke meja tetapi hanya untuk menonton, dan Will mengawasinya sambil mengambil risiko dan mempertaruhkan semua yang dimilikinya. Ternyata hal ini sepadan karena Will memenangkan pertandingan, yang membuat Weiss terkesan dan Will mendapatkan undangan ke pesta berikutnya. Keesokan harinya, Will membeli mobil yang sangat mahal dan mengendarainya ke pesta Weiss. Sylvia sangat penasaran tentang Will dan mengajaknya berdansa, memberitahunya bahwa dia dapat melihat bahwa Will mungkin berasal dari ghetto. Dia mengakui bahwa dia terkadang iri pada orang-orang ghetto karena dia hidup selalu dikelilingi oleh para penjaga ayahnya tanpa kebebasan yang nyata dan dia berharap bisa melakukan sesuatu yang bodoh atau berharga. Will menyeretnya ke pantai di belakang rumah untuk berenang, yang seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang bodoh. Sylvia awalnya ragu-ragu, namun segera bergabung dengannya di dalam air dan mereka mendiskusikan kemungkinan melakukan hal-hal bodoh lainnya. Saat orang-orang mulai mencari Sylvia, dia bersembunyi bersama Will di dalam gua dan memintanya kembali sebelum mereka mendapat masalah. Pasangan tersebut kembali ke mansion melalui pintu yang berbeda untuk menghindari kecurigaan. Weiss mengajak Will bermain poker, namun mereka tiba-tiba disela oleh pencatat waktu yang menemukan lokasi Will dengan mengikuti pembelian mobilnya. Will dibawa ke kantor pribadi untuk diinterogasi, namun saat dia memberitahu mereka tentang waktu keluar Henry yang sengaja, mereka tidak mempercayainya dan menyita sebagian besar waktunya, sehingga dia hanya punya waktu 2 jam untuk pemesanan dan pemrosesan. Leo memberitahu Will bahwa dia sangat mengingatkannya pada ayahnya, yang tidak diingat dengan baik oleh Will. Weiss dan Sylvia datang untuk memeriksa situasi, dan Will memanfaatkan gangguan tersebut untuk menghajar para pencatat waktu dan mencuri senjata sebelum melarikan diri. Dia menggunakan pistolnya untuk menyandera Sylvia, dan mereka berlari melalui pintu belakang untuk pergi dengan mobil Will. Leon mulai mengejar Will ke seluruh kota dan bahkan berhasil menabrak mobilnya dari belakang, namun Will merespons dengan mengemudi mundur. Dia berhasil menghindari truk pada detik terakhir, namun Leon tidak bereaksi begitu cepat dan menabraknya, yang berarti Will dapat melarikan diri. Saat mereka menuju ghetto, Will meminta waktu pada Sylvia, namun Sylvia menolak membantunya. Saat mereka sampai di jembatan, perhatian Will terganggu oleh kamera keamanan dan tidak melihat garis paku di tanah, yang menyebabkan mobil tersebut mengalami kecelakaan. Will dan Sylvia keduanya jatuh pingsan dan beberapa menit kemudian, mereka ditemukan oleh Fortis dan anak buahnya, yang segera mulai mencuri waktu Sylvia. Pada saat itu, sirene pencatat waktu terdengar mendekat, dan para gangster melarikan diri, meninggalkan Sylvia hanya dalam waktu setengah jam. Saat mereka terbangun, Sylvia panik karena waktu yang tersisa sedikit dan meminta bantuan Will. Will merasa ironis karena dia sekarang lebih suka berbagi, tapi tetap membantunya sebelum membawanya ke kota. Setelah mereka pergi, pencatat waktu datang untuk memeriksa mobil, meskipun Leon harus terlebih dahulu meminta gaji hariannya, karena dia tidak pernah membawa waktu lebih dari yang diperlukan. Melihat situasi tersebut, Leon memutuskan untuk tidak mengejar Will lagi karena dia yakin Will akan menghubungi mereka terlebih dahulu. Will pergi menemui Borel untuk meminta bantuan, namun Greta mempunyai kabar buruk. Borel minum terlalu banyak hingga dia meninggal karena Will memberikannya waktu yang banyak. Sylvia mulai panik lagi, tapi Will menyadari dia punya anting-anting mewah dan menyeretnya ke pegadaian. Pemiliknya hendak menutup tokonya, namun dia membuat pengecualian saat dia melihat betapa berharganya cincin tersebut. Dia juga menyadari betapa putus asanya mereka akan waktu dan hanya membayar mereka 2 hari, yang mana mereka tidak punya pilihan selain menerima untuk bertahan hidup. Selanjutnya, mereka pergi ke telepon umum dan Will menyuruh Sylvia menghubungi telepon rumahnya agar dia dapat berbicara dengan Leon. Sebagai tebusan, Will meminta waktu 1000 tahun untuk dibagikan ke timelines di ghetto. Leon memperingatkan Will bahwa dia menjadi terlalu mirip dengan ayahnya dan mengungkapkan bahwa pria tersebut tidak mati dalam pertarungan waktu seperti yang Will pikirkan, dia sebenarnya melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Will menutup teleponnya,
dan Leon memberitahu orang tua Sylvia tentang uang tebusan, namun Weiss ragu untuk memberikan uang receh sekalipun baginya. Will mengajak Sylvia ke apartemennya untuk bermalam di sana, dan Sylvia mengganti pakaian lama Rachel. Sylvia bertanya kepada Will tentang ayahnya, dan Will menjelaskan bahwa ayahnya dulunya adalah seorang pejuang waktu yang hebat dan mengajarinya beberapa trik. Untuk membuktikan pendapatnya, dia meraih lengan Sylvia dan menunjukkan kepadanya cara mengatur waktu. Ini adalah pertarungan keinginan antar pengatur waktu. Ayahnya mengajarinya untuk membiarkan lawan berpikir bahwa mereka lebih unggul, membiarkan jamnya hampir mencapai angka 0, dan saat lawan terganggu oleh kematiannya, balikan keadaan dan ambil semuanya. Dulu Will mengira ayahnya tewas dalam pertarungan waktu, namun kini dia sadar bahwa ayahnya mungkin terbunuh karena dia menyerahkan apa yang dia menangkan. Kemudian Will dan Sylvia berbagi apa yang terjadi pada ulang tahun mereka yang ke-25. Pengatur waktu Will dimulai ketika dia berada di jalan dan dia dengan cepat hampir kehilangan 1 tahun ekstranya karena mereka terlilit hutang. Sebaliknya, Sylvia terbangun dengan damai di tempat tidurnya dan ayahnya memberinya waktu 1 dekade untuk merayakannya. Keesokan paginya, Will melihat gedung timeline dari jendela, tapi sayangnya mereka tidak punya amal untuk dibagikan, artinya Weiss tidak membayar Ramson. Sylvia terluka karena kurangnya perhatian ayahnya, namun akhirnya memahami bahwa ayahnya menjadi kaya dengan menginjak-injak hak orang lain. Will menyuruhnya pulang tetapi Sylvia menolak, menyebabkan mereka menerima untuk bekerja sama dan berciuman. Sylvia memang ingin menelepon ke rumah, jadi Will memberinya pistol untuk melindungi dirinya saat dia mengawasi dari sudut. Weiss segera mengangkat telepon Sylvia dan mengabaikan hinaannya untuk memperingatkannya bahwa pencatat waktu akan datang untuk menjemputnya. Ketika Sylvia berbalik, dia melihat Leon mendekati Will, lalu dia menembak lengannya. Will mengambil kesempatan untuk memeriksa pengatur waktu Leon dan mengetahui bahwa pencatat waktu tidak selalu bersama mereka untuk mencegah pencuri. Hal ini mendorong Will untuk memberi Leon waktu agar rekan kerjanya dapat menyelamatkannya. Saat Will dan Sylvia melarikan diri dengan mobil Leon, Leon mulai berjalan keluar kota saat semua orang meneriakinya karena tidak melindungi rakyat kecil. Syukurlah rekan penjaganya menyelamatkannya sebelum keadaan berubah menjadi kekerasan. Beberapa saat kemudian, Sylvia menunjukkan bahwa mereka tidak bisa terus-menerus mengemudikan mobil polisi, dan hal ini memberi Will sebuah ide. Dia berpura-pura menjadi pencatat waktu untuk menghentikan mobil lain di jalan dan kemudian mereka mencuri anting-anting wanita kaya itu dan waktunya, meninggalkannya hanya 1 hari sebelum melarikan diri dengan mobilnya. Begitu mereka sudah cukup jauh dari kota, mereka menghentikan mobilnya untuk menonton berita dan mendapati bahwa mereka kini menjadi buronan. Will sekali lagi meminta Sylvia untuk kembali, namun dia menolak karena melakukan hal ini jauh lebih memuaskan. Sementara itu, Weiss berbohong kepada investornya dengan mengatakan bahwa semuanya terkendali. Leon muncul untuk memberitahu bahwa ini bukan penculikan lagi, kini Sylvia juga dikejar seperti penjahat. Weiss mencoba menyuap Leon agar berubah pikiran, namun Leon menolaknya dan mengingatkannya bahwa jika Sylvia menghubunginya, dia harus memberitahu penjaga, jika tidak, dia akan ditangkap karena menjadi kaki tangan. Belakangan, Sylvia bertanya kepada Will apakah dia benar-benar akan memberikan waktu jika dia memilikinya. Saat Will mengonfirmasi keinginannya, dia membuat rencana. Pasangan ini mulai mencuri truk uang Weiss dan mereka menabrakkannya ke bank waktu, tempat mereka mencuri kapsul waktu sebanyak yang mereka bisa. Kapsul yang tersisa ditinggal untuk diambil oleh orang-orang di ghetto. Saat pencatat waktu tiba, tidak ada yang tersisa. Sore harinya, Greta menemukan kapsul waktu di antara cuciannya, yang ditinggalkan Will sebagai permintaan maaf. Juga akan mengunjungi Maya, yang sedang tidur di jalanan, dan dia juga memberikan waktu tambahan untuk Maya. Sisa waktu yang mereka curi akan dibawa ke timeline untuk dibagikan oleh petugas kepada siapapun yang memerlukannya. Di kantor pencatat waktu, Leon menyadari ada waktu yang tidak seharusnya ada dan menurutnya Will telah menyakiti orang-orang yang ingin dia bantu. Keesokan paginya, Fortis mencoba merampok seorang pria, namun pria tersebut akhirnya bisa membela dirinya sendiri karena dia membeli senjata. Fortis berpura-pura melepaskannya, tapi begitu pria itu berbalik, dia tetap menembak pria itu. Saat Fortis memeriksa timer pria itu, dia terkejut melihat dia membuang banyak waktu. Will dan Sylvia mulai merampok bank waktu di mana-mana, dan petualangan mereka muncul di berita. Weiss bertanya-tanya apakah putrinya mencoba untuk membunuhnya, namun istrinya menunjukkan bahwa Weiss hampir membunuhnya terlebih dahulu dengan mencekiknya. Seminggu kemudian,
Leon dan anak buahnya akhirnya menemukan apartemen Will dan bersiap untuk menangkap mereka. Namun Will mendengar obrolan radio dari jendela dan segera melarikan diri bersama Sylvia, menghambur ke apartemen lain untuk melompat melalui jendela di belakang gedung, tidak terluka berkat pendaratan yang aman di atas mobil. Leon meniru mereka dan mulai mengejar mereka ke seluruh kota, dan ketika Will dan Sylvia melakukan pengejaran hingga ke atap, Leon menembaki mereka. Will membalas namun gagal, jadi dia dan Sylvia turun dari atap dan naik bus. Sopir tersebut mempertimbangkan gagasan untuk menyerahkan mereka kepada pihak berwenang, namun Will menyuapnya agar bungkam dan mereka meninggalkan Leon. Beberapa jam kemudian, Will dan Sylvia check-in di hotel, membayar ekstra untuk mendapatkan semua kamar dan resepsionis tidak memberitahu siapapun. Saat klien baru datang, dia diberitahu bahwa hotel sudah penuh dipesan, namun dia berhasil melihat sekilas Will dan Sylvia yang naik ke atas. Belakangan, Fortis dan anak buahnya mulai mengancam orang-orang di jalan untuk meminta informasi tentang Will dan Sylvia. Pada awalnya orang-orang tetap diam karena ingin melindungi selera mereka, namun Fortis kemudian membunuh seorang pria untuk menunjukkan betapa seriusnya dia. Hal ini menginspirasi pria dari hotel tersebut untuk mengakui apa yang dilihatnya. Di hotel, Will dan Sylvia mengetahui bahwa hadiah untuk kepala mereka adalah 10 tahun, yang mereka anggap cukup menghina. Tiba-tiba Fortis menerobos masuk ke dalam ruangan bersama anak buahnya dan menodongkan senjata kepada pasangan itu, sementara Fortis menjelaskan bahwa pencatat waktu meninggalkan dia sendirian karena dia mencuri dari bangsanya sendiri, jadi sekarang dia harus memulihkan ketertiban. Dia mengaku dia tidak suka membunuh orang dengan darah dingin dan menantang Will untuk beradu waktu. Will menggunakan trik yang diajarkan ayahnya dan saat Henry mulai melihat pengatur waktunya, Will mulai menghabiskan seluruh waktunya. Para penjaga mendekat untuk menonton karena terkejut, dan Will mengambil kesempatan untuk menembak mereka semua sebelum dia memberikan waktu istirahat bagi Fortis untuk selamanya. Saat pencatat waktu tiba di hotel, Will dan Sylvia sudah pergi. Beberapa jam kemudian, Will menyadari bahwa harga dan suku bunga pinjaman dinaikkan lebih cepat untuk mengimbangi waktu baru di jalanan. Perampokan-perampokan kecil yang mereka lakukan tidak membawa perubahan, mereka membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa berhasil. Untungnya, Sylvia tahu di mana bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Keesokan harinya, Weiss khawatir dengan situasi ini dan berangkat kerja dengan dikelilingi lebih banyak pengawal dari biasanya. Para penjaga tiba-tiba berbalik ketika mereka mendeteksi ancaman, tapi Sylvia hanya memberitahukan bahwa dia ingin menyerah. Weiss mempercayainya dan siap mengambilnya kembali. Gangguan ini memungkinkan Will menyelinap di belakangnya dan menangkapnya sebagai sandera. Kemudian Will dan Sylvia membawa Weiss ke kantornya untuk memaksanya membuka brankas tempat dia menyimpan kapsul berumur 1 juta tahun. Weiss menekankan bahwa memberi waktu 1 tahun kepada 1 juta orang hanya akan memperpanjang penderitaan mereka dan membanjiri zona yang salah dengan waktu 1 juta tahun dapat melumpuhkan sistem, jadi Will menjelaskan bahwa itulah yang dia inginkan terjadi. Will dan Sylvia kabur setelah mengunci Weiss di kantornya sendiri. Ketika pencatat waktu mengetahui tentang perampokan tersebut, mereka segera mengejar perampok tersebut, memblokir jembatan untuk menghentikan mereka kembali ke ghetto. Leon juga mengejar mereka dan ketika dia menemukannya, dia terlalu berkonsentrasi pada mereka sehingga dia lupa mendapatkan gaji hariannya. Para penjaga melepaskan tembakan ke arah mereka namun Will mengabaikan peluru saat melewati penghalang zona waktu, sehingga dia dapat mencapai ghetto. Leon tidak membuang waktu dan menabrakkan mobilnya ke mobil mereka. Will segera meninggalkan kendaraan dan memberikan kapsul jutaan tahun kepada Maya sebelum dia dan Sylvia berpura-pura menyerah. Leon yang sombong mengira dirinya telah menang, namun pada saat itu, timeline mengumumkan bahwa sudah waktunya bagi semua orang, dan kerumunan orang yang bersemangat memenuhi jalan, menghalangi jalan Leon dan membiarkan Sylvia serta Will melarikan diri. Leon mendorong orang-orang ke samping untuk kembali ke mobilnya dan mengejar para perampok, namun ketika mereka melewati penghalang lain, Leon harus mengikuti mereka dengan berjalan kaki. Akhirnya dia berhasil menyusul mereka, dan Will menebak Leon juga berasal dari ghetto. Leon membenarkan hal ini dan menjelaskan bahwa dia bekerja keras untuk keluar, dan memang seharusnya begitu, lalu dia mencoba menangkap mereka. Will mengatakan bahwa tidak ada gunanya karena dia dan Sylvia hanya punya waktu beberapa menit lagi, jadi mereka akan segera mati. Hal ini membuat Leon memeriksa timernya sendiri dan menyadari bahwa dia juga tidak punya banyak waktu karena dia tidak memungut gajinya. Saat itu juga, jamnya habis dan Leon mati di jalan. Will dan Sylvia hanya punya waktu beberapa detik lagi, dan mereka berciuman untuk mengucapkan selamat tinggal.
Namun Will menyadari para penjaga punya waktu di dalam kendaraannya, jadi dia berlari ke mobil Leon untuk mengambil sendiri. Sylvia tidak secepat dia dan takut dia tidak akan berhasil, tapi Will berlari kembali ke arahnya dan mereka bertemu di tengah jalan, memungkinkan mereka berbagi waktu sebelum kematian menjemput mereka. Kembali ke perusahaan, Wei sudah menyerah dan memberitahu karyawannya untuk tidak melakukan apapun karena semuanya sudah berakhir. Siaran berita di seluruh negeri menunjukkan bagaimana masyarakat turun ke jalan. Pabrik-pabrik menganggur, dan orang-orang melintasi zona tersebut untuk sampai ke New Greenwich. Pihak berwenang bersumpah bahwa semuanya masih terkendali, namun semua orang tahu bahwa sistem ini akan segera runtuh. Di kantor pencatat waktu, para karyawan memutuskan untuk pulang karena tidak ada yang dapat mereka lakukan. Will dan Sylvia tidak pernah tertangkap, dan mereka mulai mengejar bank yang lebih besar agar sistem lama tidak kembali.